Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus menuntun kita semua pada hari ini tanggal 31 di bulan pertama tahun 2025. Orang dunia mengatakan dunia ini semakin hari semakin jahat. Tapi Tuhan memberikan kita contoh supaya kita tetap setia melakukan seluruh kehendak-kehendaknya dan rencana-rencana Tuhan yang indah. Dalam kehidupan kita ada Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Saat ini kita ambil dari Injil Matius 25 ayat 14, bunyinya sebagai berikut. Kita belajar sama-sama dari ambil Alkitab saudara, supaya kita sama-sama boleh belajar dari kebenaran firman Allah bahwa kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian dan dia menitipkan semua hartanya di dunia ini supaya saat dia kembali nanti kita baik-baik saja, kita sehat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena kerajaan surga yang dapat menetapkan langkah hidup kita. Kita debu tanah. Debu tanah yang kotor setelah dihembuskan oleh nafas Allah, disentuh oleh tangan Tuhan, maka dia menjadi berarti. Sama saudara dan saya adalah debu-debu tanah. Sebagai hamba Tuhan kita akui bahwa debu tanah itu akan menjadi berarti saat kita taat kepada Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan sangat berarti. Dan itu yang menuntun kita supaya kita semua diberi nilai oleh Tuhan. Tema kita pada sore hari ini, tidak ada yang dapat menetapkan sesuatu selain Allah sendiri. Tema kita siang hari ini, sore hari ini. Dia mengatakan kerajaan surga sama dengan seorang yang mau bepergian. Jadi dia memberikan semua hartanya, talenta-talenta yang saudara dapatkan dari Tuhan. Kerjakan itu dengan sekuat tenaga saudara. Karena Tuhan menentukan langkah saudara, bukan saudara sendiri yang menetapkan. Karena kalau kita lihat di dalam firman Allah yang kita baca tadi, kerajaan surga itu seperti orang yang mau bepergian. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, itu sangat berarti. Dia akan memberikan kita berkat yang luar biasa. Karena sumber berkat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengar baik, di dalam Injil dikatakan bukan saja penebus atau penyelamat umat manusia, tetapi di dalam Alkitab ditulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kita catat baik-baik di dalam hati pikiran kita bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Dilahirkan sebagai manusia untuk jadi penebus. Allah adalah sumber berkat kita. Inilah yang memberikan kita kemampuan. Karena di dalam Alkitab dikatakan keberadaan Allah nyata. Dari keberadaan Allah terlihat dari manusia ciptaan Allah yang mulia. Diciptakan dengan rupa dan gambarnya Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kitab Pemazmur mengatakan di dalam firman Allah, kita lihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 94
Kitab Mazmur 94 ayatnya yang ke-9. Kitab Mazmur 94 ayatnya yang ke-9 bunyinya sebagai berikut. Teman-teman ambil Alkitab saudara, supaya kita dapat menyimak dan kita boleh melihat betapa Tuhan itu sangat baik. Jadi jangan berpikir Allah itu tidak ada. Keberadaan Allah terlihat dari cara kita mau mencari Allah. Dengan kita berdoa, mengucap syukur itu kita tahu Allah ada. Ayatnya yang ke-9 bunyinya, Dia yang menanamkan telinga. Dengar baik. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata saudara dan saya, masakan dia tidak memandang kita? Dia terus memandang kita. Karena mata Tuhan ada di mana-mana di dalam kitab Amsal. Mata Tuhan ada di mana-mana. Sebab itu dikatakan dalam firman Allah di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan seluruh keberadaan saudara. Karena dari situ terpancar kehidupan saudara dan saya. Keberadaan Allah terlihat dalam intuisi atau kesadaran beragama manusia. Adalah makhluk yang cerdas. Manusia juga mempunyai intuisi, insting, pengetahuan akan keberadaan Allah. Inilah yang membuat manusia ingin menyembah sesuatu yang ada di atas. Jadi manusia mempunyai insting yang kuat tentang pengetahuan keberadaan Allah. Inilah yang membuat manusia ingin menyembah Allah di atas segalanya. Sebelum menjumpai Allah, manusia membuat Allah atau dewa-dewa dari patung buatan tangan manusia dan menyembah dia. Dalam Kisah Rasul 17 kita belajar menggali, belajar melihat bagaimana cara Allah mengilhamkan firman Allah kepada saudara dan saya. Di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-23 bunyinya sebagai berikut. Kisah Para Rasul yang ke-17 ayatnya yang ke-23 bunyinya sebagai berikut. Sebab ketika aku berjalan di kota, Rasul Paulus bicara, ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Itulah yang membuat kita mengenal Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Allah yang kekal, Allah yang abadi, Allah yang sejati, Allah satu-satunya yang berdaulat di dalam hati setiap manusia. Dia tidak tinggal di dalam gereja buatan tangan manusia, tidak. Tapi dia tinggal di dalam buatan tangan Allah. Siapa buatan tangan Allah itu? Yaitu saudara dan saya. Dia tinggal di dalam hati kita. Dia berdaulat di hati manusia. Dia tidak tinggal di buatan tangan manusia. Sebab itu firman Allah berkata, jaga hatimu, waspada supaya hatimu tidak berbuat curang.
Karena Tuhan tidak mau orang yang berbuat curang. Dia mau kita berubah, bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, apa kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitahukan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan langit. Bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dia tidak diam di dalam buatan tangan manusia, tapi dia berlindung di dalam hati. Jika orang itu terbuka hati, dia tahu apa yang bersih di dalam hati kita. Dia mengenal saudara secara utuh. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab Ayub 31 ayat 4. Ayub 31 ayatnya yang keempat. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Dia mencari saudara kemanapun saudara pergi dan berada. Jangan melihat barang orang, karena Tuhan punya mata banyak. Dia tahu apakah kita berjalan dengan jujur atau tidak. Dia tahu apakah kita melayani dengan tulus atau tidak. Karena jika dia benar-benar tinggal di hati saudara, saudara ada rasa was-was, ada rasa takut. Jadi jika saudara mau mengenal dia, karena dia tahu segala perbuatan saudara. Ayat yang keempat tadi, 31, Ayub 31. Bukankah Allah, Ayub yang berbicara kepada Allah. Bukankah Allah yang mengamat-amati dia jalanku? Dia menikmati semua pekerjaan tangan yang dikasihinya. Umat pilihan Allah yang luar biasa. Terlihat keberadaan Allah dalam intuisi atau kesadaran beragama manusia. Manusia adalah makhluk yang cerdas. Manusia bukan mempunyai intuisi, juga mempunyai intuisi atau insting pengetahuan tentang keberadaan Allah yang membuat manusia ingin menyembah sesuatu yang ada di atasnya. Sebelum kita menjumpai Allah, banyak orang membuat dewa atau patung untuk disembah. Keberadaan Allah lagi yang ketiga terlihat dari manusia yang pertama. Keberadaan Allah terlihat dari intuisi atau kesadaran beragama kita semua. Yang ketiga, keberadaan Allah terlihat, terbukti di dalam moral manusia. Manusia mempunyai kepekaan dalam diri tentang hal-hal yang baik dan yang jahat. Allah memberikan hati nurani, bahasa asli conscience. Kalau manusia melanggar hati nuraninya, maka perasaan bersalah atau guilty feeling, ada rasa takut akan hukuman yang menghantui manusia. Di dalam kitab Roma 2, Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma 2, kitab Roma yang kedua ayatnya yang ke-14 bunyinya sebagai berikut.
Apabila bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka menuduh atau saling membela. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Sebab dengan itu mereka menunjuk bahwa isi hukum Taurat ada di dalam hati mereka dan suara hati mereka. Yang keempat, keberadaan Allah terbukti di dalam sejarah, yaitu Alkitab itu sendiri. Alkitab adalah sejarah yang disuruh oleh Allah, tuliskanlah supaya semua umat manusia dapat membacanya. Beberapa tanda-tanda akhir zaman sudah terlihat. Banjir di mana-mana, longsor, ketimpa dengan batu, ketimpa dengan tower. Sampai saat ini belum bisa dapat semua. Sudah hari ke-14. Bayangkan kalau kita berbuat dosa itu yang akan mengejar saudara dan saya. Karena firman Allah tidak pernah salah. Kita buka di dalam 1 Timotius 1 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi orang yang terpilih, yang terpanggil memiliki hati yang tulus, penuh kasih. Tapi kalau orang yang tidak memiliki Kristus, kita lihat, kita dengar. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani memakai cap mereka. Jadi mereka memiliki hati nurani yang dicap oleh setan. Jadi kita harus mengerti bahwa keberadaan Allah tetap ada sampai saat ini. Allah mengatur bangsa-bangsa. Di dalam kitab Yesaya, kitab Yesaya 45 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan semesta alam kepada orang-orang yang kuurapi. Jadi urapan itu untuk dipakai. Jadi sebagai orang yang penuh dengan urapan, kita harus siap-siap diutus. Karena firman Allah ada tertulis, barang siapa yang kuurapi, barang siapa yang kutunjuk, barang siapa yang kupilih, maka dia
yang akan membawa kebenaran firman Allah itu. Jika Allah mengatur bangsa-bangsa, begitu juga saudara dan saya harus tetap melakukan tugas dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karena talenta yang diberikan, jika kita lalai, maka akan diberikan kepada orang lain. Seperti pembacaan dalam kitab Injil Matius 25 ayat 14 mengenai talenta. Yang satu dapat 5, digandakan jadi 10. Tapi perbedaannya, dia bicara dengan perkataan yang berbeda. Yang pertama, engkau telah setia dengan perkara kecil. Yang kedua, engkau telah setia memikul tanggung jawab kecil. Yang ketiga, orang yang menyimpan di dalam tanah, marah-marah pada Tuhan. Terus Tuhan menjawab apa? Pas dia dihakimi. Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi orang malas itu Tuhan paling tidak suka. Malas baca firman, tidur tidak berdoa, makan tidak berdoa. Tuhan paling benci itu. Tetapi Tuhan masih meredam, menyimpan, supaya apabila dia bertobat, maka Tuhan akan kembali menyayangi dia. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita harus tetap jangan malas. Baca firman Tuhan dengan baik. Jangan lalai. Karena modal kita, talenta yang ditentukan tentang kesetiaan dan pelayanan kita, ditentukan oleh kesetiaan dan diberikan kemampuan. Kita berikan sumber daya kita. Tuhan berikan kita kesempatan dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya kira sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat yang Engkau sudah berikan kepada hamba-Mu ini. Begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya kuasa Tuhan yang memampukan kami boleh melayani Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga apapun yang kami ceritakan itu benar-benar dari isi firman Allah. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati bangsa dan negara kami yang kami cintai. Bapak Prabowo, Gibran, Tuhan tolong. Para menteri, Tuhan tolong. Amat terlebih, Tuhan berkati mereka sesuai janji. Yang mendengarkan firman Allah, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang tertutup jalan sudah dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.